Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Selama kurang lebih 4 bulan, tiba-tiba aja si korban ini mengalami penurunan kesadaran. Dan akhirnya sampai ke titik di mana dia koma dan dinyatakan meninggal dunia. Makam pun digali. Pada saat peti dibuka, apa yang mereka lihat di situ betul-betul mengerikan. Dari tanda-tanda pembusukan, didapatkan kalau korban ini baru meninggal itu 24 jam sebelum peti dibuka. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Pernah ada cerita tentang seorang laki-laki yang katanya sudah dinyatakan meninggal dunia, tapi tiba-tiba dia hidup lagi tepat ketika jasadnya ini baru dimasukkan ke dalam peti. Berita ini sempat membuat heboh, tapi akhirnya ketahuan kalau kejadian ini cuma rekayasa. Si laki-laki ini memalsukan kejadian itu untuk menghindari kewajiban membayar utang. Ya memang pada beberapa kasus ada orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia, tapi ternyata belum meninggal. Mereka mengalami apa yang disebut dengan mati suri. Mati suri ini keadaan di mana napas atau nadi itu masih ada, tapi saking lemahnya sampai nggak terdeteksi. Tentang mati suri ini pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Beberapa kasus mati suri ini itu bahkan korbannya itu sudah dimasukkan ke dalam peti dan dimakamkan. Kejadian ini banyak terjadi ketika ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Contohnya, ada seorang wanita usianya 50 tahun, dia terkena serangan jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Pada saat keluarga sedang mengurus pemakaman, mereka ini sebenarnya menunggu. Jadi si korban ini baru akan dimakamkan setelah adik sematawayangnya datang dari luar kota. Tapi sayangnya waktu itu karena kendala transportasi, adiknya ini terlambat datangnya. Keluarga kemudian berdiskusi ya daripada nanti jasadnya keburu membusuk, lebih baik segera dimakamkan. Dan akhirnya si korban ini pun dimakamkan. Sehari setelah korban dimakamkan, adiknya ini baru datang. Adiknya ini meminta, saya ingin melihat jasad kakak saya untuk yang terakhir kali. Permintaan adiknya ini ya sempat jadi perdebatan di antara keluarga. Loh ini kan sudah dimakamkan. Pertama kalau kita menggali lagi kan perlu waktu dan tenaga dan biaya juga. Selain itu juga misalkan nanti itu peti matinya dibuka, kemungkinan kan korban ini sudah dalam keadaan membusuk. Ini bukannya malah nanti merusak kenangan terakhir si adik ini terhadap kakaknya. Tapi adik perempuan si korban ini bersikeras. Dia bilang, saya nggak peduli seperti apa keadaan jasad kakak saya. Saya tetap mau melihat. Akhirnya oleh keluarga pun ya dikabulkan permintaannya. Makam digali lagi dan petinya dibuka. Saat peti dibuka, mereka betul-betul kaget karena si korban ini membuka mata. Korban ini tersenyum lalu duduk di petinya. Walaupun sempat membuat syok, tapi akhirnya ya suasana duka cita berubah jadi bahagia. Karena ternyata si korban ini belum meninggal.
Tapi kebayang nggak kalau tadi si adiknya ini nggak minta untuk melihat jasad kakaknya yang terakhir kali. Bisa-bisa si korban betul-betul dikubur hidup-hidup. Pada kasus lain, orang yang mengalami mati suri lalu kemudian dimakamkan, sayangnya nasibnya tidak seberuntung korban tadi. Ada kasus juga di mana ada seorang wanita yang mengalami depresi berat setelah dia kehilangan anaknya akibat sakit. Si wanita ini ya sampai susah makan, susah minum, susah istirahat juga selama berbulan-bulan. Selama kurang lebih 4 bulan, tiba-tiba aja si korban ini mengalami penurunan kesadaran. Dan akhirnya sampai ke titik di mana dia koma dan dinyatakan meninggal dunia. Saat itu memang udara lingkungannya sedang panas karena lagi musim panas. Karena takut nanti jasadnya keburu membusuk, akhirnya korban ini pun dimakamkan. Tapi ya kurang lebih 2-3 hari setelah korban ini dimakamkan, kok tiba-tiba ketahuan banyak orang yang mengalami kejadian serupa di sekitar lingkungan rumahnya si korban ini tadi. Mereka tiba-tiba aja mengalami penurunan kesadaran, terus juga nafasnya dangkal. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit, ke klinik, mereka berhasil dirawat dan akhirnya bisa sadar lagi. Dan setelah dilakukan investigasi, akhirnya ketahuan kalau saat itu sedang terjadi wabah lalat sese. Di sini mungkin ada yang pernah dengar ya, lalat sese itu semacam serangga yang dia membawa parasit, di mana parasit ini kalau udah masuk ke tubuh manusia menyebabkan penyakit tidur. Jadi korbannya akan mengalami penurunan kesadaran sampai dikira koma. Ya mungkin dulu kita sempat ya suka bercanda, misalkan kita lagi ngantuk berat, kita mungkin lagi di kerjaan atau di kuliah, waduh ngantuk banget nih, kayak digigit lalat sese gitu. Tapi ternyata gigitan lalat sese ini efeknya jauh lebih parah dari yang kita kira. Pada kasus tadi, akhirnya suami si wanita tadi kaget, dia mulai panik. Jangan-jangan waktu itu yang dialami istrinya itu gigitan lalat sese juga. Dan gimana kalau si istri tadi sudah dimakamkan dalam keadaan hidup? Akhirnya ya dia melapor ke pihak yang berwenang dan pihak yang berwenang pun setuju untuk dilakukan penggalian makam. Makam pun digali. Pada saat peti dibuka, apa yang mereka lihat di situ betul-betul mengerikan. Ketika itu yang mereka lihat, yang namanya kain linen yang melapisi peti mati bagian dalam, itu udah robek-robek. Peti bagian dalam itu kayunya juga penuh bekas cakaran, dan kuku dari si korban ini itu udah lepas. Korban dalam keadaan meninggal dunia, dan wajahnya itu menunjukkan dia tuh sempat berteriak ketakutan. Betul-betul ya ketekuk sedemikian rupa, matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, menunjukkan di detik-detik terakhir hidupnya, korban ini berteriak-teriak ketakutan. Saat dicek, korban ini kan sudah dimakamkan 3 hari. Tapi dari tanda kematiannya belum ada tanda-tanda pembusukan yang lanjut. Dari tanda-tanda pembusukan, didapatkan kalau korban ini baru meninggal itu 24 jam sebelum peti dibuka. Jadi bisa dari pemeriksaan tadi, itu bisa ketahuan kalau ternyata korban itu hanya mengalami penurunan kesadaran sementara dan saat dimakamkan ketika sudah tanahnya itu ditutup, korban ini sadar dan mendapati dirinya di dalam satu tempat yang gelap dan sempit di peti. Korban ini panik. Dia teriak-teriak. Dia mencoba keluar dengan mencakari peti sampai kuku-kukunya lepas dan bahkan ujung-ujung jarinya tuh sampai hancur. Itu ya korban teriak-teriak, minta tolong selama ya mungkin kurang lebih 2 hari sampai akhirnya
korban pun mati lemas. Kemudian ya mereka ya nggak tahu lagi mesti gimana. Atau udah kejadian, korban pun dimakamkan ulang. Sejak saat itu ya yang namanya pemastian kematian seseorang itu ya mulai dilakukan inovasi demi inovasi. Pernah juga di Jerman itu ada seorang penemu, ya mungkin dia dokter ya, dia tuh menciptakan satu peti mati yang dilengkapi dengan lonceng, yang loncengnya itu bisa digerakkan dari dalam peti mati. Dengan harapan andai kata saat itu si korbannya belum betul-betul meninggal dunia, dan pada saat si korban ini tersadar dalam peti, dia bisa menggerakkan loncengnya itu. Tapi tenang aja, sekarang ini sebagaimana kita tahu ilmu kedokteran itu sudah sangat maju. Penentuan kematian itu juga nggak sembarangan. Contohnya misalkan pada korban yang meninggal di bangsal perawatan karena sakit, sebelum dilakukan pemulasaraan jenazah, pasti akan dipindahkan dulu ke ruang transit. Dibiarkan dulu ya mungkin selama 1-2 jam, itu selain menunggu persiapan pemulasaraan, juga untuk melihat jika ada tanda-tanda pasti kematian yang muncul. Ya, kayak kaku mayat, lebam mayat. Nah, selain itu, pada saat korban ini misalkan di bangsal perawatan, di fasilitas kesehatan manapun, pasti akan dipasang EKG. Untuk melihat jantungnya ini masih ada gelombang yang menunjukkan detak jantungnya atau tidak. Jadi ya dengan majunya ilmu kedokteran sekarang ini, ya penentuan pasti kematian sudah pasti lebih akurat. Dan diharapkan nggak ada lagi orang-orang yang mengalami apa yang dialami korban-korban tadi. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.